Ini Pak, saya ingin bertanya tentang Al-Tobat 31. Silakan Pak, jelaskan untuk saya. Saya tidak, kalau orang-orang At-Taubah? fitnah, orang At-Taubah? itu berarti dia menjelaskan isi kitab Anda. Ingat At-Taubah? baik-baik ya. 31. Silakan. Coba dibaca bang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bang, dibaca bang. Mereka menjadikan orang-orang alim. Oh, abang baca translate-nya. Oke, siap. Oh, jadi translate-nya salah ya? Translate-nya bukan Al-Quran bang. Oh, enggak, translate-nya salah enggak? Translate-nya bukan Al-Quran. Abang membaca translasi dari Al-Quran. Silakan dibaca bang. Iya, translate-nya salah enggak? Saya pastikan dulu. Iya, makanya abang Kalau baca, silahkan. Salah ya, saya enggak baca. Iya, abang silahkan dibaca. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam dan dalam kurung juga, ini banyak dalam kurung ini apa Pak? Dalam kurung itu nggak ada di original teksnya. Itu penekanan, penjelasan. Oke, berarti saya nggak pakai dalam kurung ya? Iya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Silakan Pak dijelaskan. Apa yang dijelaskan itu ayatnya jelas banget Pak. Saya minta penjelasan karena begini, dari kalimat ini, ya mungkin karena saya memahami kitab masih kebawa sama kitab saya ya, isi kitab saya ya. Jadi cara pemahaman kalimat saya begini, mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi menjadikan orang-orang alim, dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Nah, di sini kalimat dan Al-Masih putra Maryam ini tepatnya berada di setelah selain Allah, dan itu disambung dengan kalimat kata dan Al-Masih putra Maryam. Nah, ini kita mungkin orang kalau benar-benar teliti dia akan mungkin mengartikannya bagaimana tapi oleh karena itu saya di sini saya bertanya kepada saudara yang mempercayai kitab ini, dan saya percaya bahwa saudara yang mengimani pasti menjelaskannya lebih tepat gitu loh. Makasih. Iya, di sini menurut yang saya baca ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Padahal Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Di mana Al-Masih menyuruh menyembah Tuhan? Itu kan ada titik dua tuh, Pak. Abang ini bacanya abang makanya kita mau ngikutin original teks atau mau translate-nya? Kalau translate-nya ada titik dua tuh. Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang abang mau tuhankan kan Al-Masih. Al-Masih memang sendiri bang, enggak kan? Di ajaran abang kan Al-Masihnya nggak sendiri, kan bertiga-tiga bang kayak boyband. Begini Pak. Apa itu? Kalau seperti yang Bapak katakan, bukankah seharusnya kalimatnya begini? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya dan Al-Masih sebagai Tuhan selain Allah. Seharusnya mungkin begitu kan? Oh, jadi abang mau merevisi ayat ini bang. Nah ini beda kita ajarannya bang. Kalau ayat kami nggak boleh dirubah-rubah bang. Kalau ayat abang kan bisa dirubah-rubah. Saya kan menjelaskan apa yang Bapak sudah jelaskan. Itu saya rangkum dan kalimat seharusnya jatuhnya seperti itu. Seperti itu Pak. Iya, jadi abang mau merevisi ayatnya kan bang? Bukan merevisi. Lah kan abang tadi bilang Al-Masih mestinya setelah rahib-rahibnya. Berarti abang mau merevisi ayatnya dong? Bukan. Saya ikuti penjelasan Anda. Saya ikuti penjelasan Anda. Berarti pengertian kalimatnya harusnya begitu. Ya kan? Ya itu setelah saya jelaskan, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kalaupun Al-Masih mau dituhankan, dia sendiri bang, enggak kan, bertiga-tigaan kan, kayak boyband. Balik lagi ke tadi bang.
Al-Masih kalau dituhankan kan nggak sendiri, Bang. Ternyata Anda menjelaskan kitab Anda aja masih amburadul mau jelaskan Loh, kitab kok orang. ya abang yang nggak paham saya nggak bisa menjelaskan. Abang yang mau ganti-ganti ayat Al-Quran, saya yang nggak bisa menjelaskan. Ya wajar sih, abang kan Anda yang nuhanin ganti. makhluk kan. Asli Anda yang ganti di sini. Di sini kalimatnya kan jelas nih. Apa? Anda yang merubah, bukan saya. Abang merubah. yang tadi bilang Al-Masih itu mestinya setelah rahib-rahibnya, abang yang mau merubah kan? Iya, karena penjelasan Anda menuju ke sana. Berarti Anda yang merubah. Paham nggak? Diulang lagi nih, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dan dari apa yang mereka persekutukan. Itu udah jelas loh. Iya. Jadi selain Tuhan, selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, Tuh, itu selain Nah. selain Tuhan sama Al-Masih di mana itu, Bang? itu Dengar dulu, sebagai dengar Tuhan dulu. selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, Pak. Iya, dan juga Gimana dan menjelaskannya? Al-Masih putra Maryam, jangan dipotong dong, Bang. Abang kok berhenti bacanya begitu, dipotong gitu sih? Jelaskan, Pak. Ini saya nggak usah menjelaskan, saya baca aja, Bang. Dan mereka menjadikan, nih tolong Iwan Villa di bawah, kalau paham jelas bilang ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas nggak nih ayatnya? Jelas. Nah, lalu? Tadi saya bilang kan pemahaman kami umat Kristen kalau membaca ayat ini Abang potong-potong. bukan potong-potong, Pak. Sudah pasti karena kalimatnya itu orang-orang Yahudi ini menyembah rahib-rahib, orang-orang Nasrani menyembah rahib-rahib sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi menyembah alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, berarti kalau menurut pandangan kami ya maaf. Dan nanti. Al-Masih Ini menurut putra pandangan Maryam, padahal mereka jangan dipotong dong, Bang. Dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bang Jibril, woi Free, coba bertanya yang lain itu terus bosan. Dia mau potong ini di sini. Enggak, udah Gini bosan ya, kita Free. itu terus pertanyaannya. Alah. Free, gini ya, aku masuk ya host Bang Jibril ya. Kalau hanya mau bersilat lidah dengan kalimat-kalimat yang tertera di sana, kau pahami dulu Bang Free ya, arti titik dua di situ. Saya jelaskan. Titik dua di arti kalimat dalam kamus bahasa Indonesia digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Sudah, jadi bisa diartikan menunjukkan bahwa bagian teks berikutnya berhubungan langsung dengan bagian sebelumnya. Di situ abang pelajari dulu kamus besar bahasa Indonesia. Jangan dipelintir, jangan dipotong-potong, dipenggal-penggal. Jadi biar paham. Kalau hanya bermain bersilat lidah, kami bukan bani terjemahan. Silakan, lanjut. Stay Dan tune. jangan standar ganda, giliran abang mau dibaca Jadi- satu perikop, jadi begini. giliran kami satu ayat abang mau potong. Saudara Jibril, mohon maaf ya. Itu pemikiran kami orang Kristen itu selalu berdasarkan ayat. Jadi seharusnya Bang Jibril menjelaskan itu harus. Ya udah, kamu sesuai. Tuhan kan Nabi Isa juga ya. Itulah. 2 Tuhan sekarang. Jadi, 4 Roh begini. Kudus, Yesus, Bapa dan Nabi Isa alaihissalam nabi kami. Kami riakan. Saya tahu Bang Jibril penjelasannya. Dengar dulu Bang Jibril. Bang Jibril itu menjelaskan itu akan masuk kepada saudara-saudara Muslim. Tapi itu penjelasan Bang Jibril itu tidak akan masuk kepada. Ya udah, kamu saudara-saudara Tuhan kan Semua Nabi Isa orang di dan bawah Nabi udah kami. paham kok. Gitu. Kalau saudara mau penjelasan itu masuk kepada saudara Udah Kristen, saya nggak perlu menjelaskan, Bang. Saya baca jelas saja, Mau nggak? orang di Mau bawah nggak? semua Mau nggak? paham, Bang. Saya bilang rahasianya. Mau nggak? Enggak, udah Saya makasih bilang penyesatannya. rahasianya.
Penjelasannya begini Bang Jibril. Loh, dia mau menjelaskan ayat Al-Quran baca aja nggak bisa. Penjelasan kalimat ini Pak, bukan ayat Bang Fri, Bang. Abang bikin kopi Udah, gini campur deh. betadine dulu. Biar pertanyaannya ganti deh Bang, gini Bang. Iya, silakan Brother. Saya bingung gitu minta penjelasannya gitu Bang. Ini kemarin saya dengar Juma bilang Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu bukanlah Yesus, melainkan Nabi Muhammad SAW gitulah pokoknya. Berarti Allah kalian itu Muhammad ya Bang ya gitu. Gimana tuh Bang? Apa? Ini sumbernya Abang dengar dari mana? TikTok ada live. Ini Bang Zuma lagi live nih. Ayo kita ke room Bang Zuma aja mau menjelasin. Ayo. Udah ayo. Bang Zumanya lagi live nih. Oke, berarti saya ke sana langsung. Tuhan itu punya Yesus punya kelemahan tidak? Gini nih. Belum menjawab pertanyaan saya tapi udah bertanya gitu. Bukan, Gimana yang Abang ininya, dengar kan dari Bang Zuma. Tanya orangnya, jangan tanya saya. Abang mau saya gitu. mengklarifikasi Oke. omongan Bang Zuma. Saya nggak paham nih. Berarti semua tafsiran sendiri gitu. Bang, Bukan ya? tafsiran, itu konteksnya apa? Apa yang lagi dibahas? Oke. Kan saya nggak di situ. Kamu aja Gitu dengar-dengar. ya? Oke. Sorry. Keluar. Ke Juma. Ya tanya sama Bang Zumanya. Masa kamu mau saya verifikasi omongan Bang Zuma sih? Jadi mungkin begini ya, saya melihat fenomena Kristen ini sudah tidak bisa membela imannya lagi. Makanya narasi-narasi orang mereka sering angkat, mereka sering plesetkan supaya mereka bisa moderator. Ingat moderator. Oke, saya boleh bergantian bertanya, Bang? Sebentar moderator, jangan dulu naikkan orang ya, biar saya yang naikkan. Oke, moderator ya. Yang dibawa. Tahan dulu. Ya, kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Bang Dayan, assalamualaikum. Ya, saya boleh bertanya. Saya Faza dari Kristen, Bang. Sebentar dulu, brother. Bang Dayan, assalamualaikum, Bang Dayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mute dulu Bang Dayan ya. Oke. Jadi moderator tahan dulu, jangan naikkan teman-teman Muslim dulu, kasih kesempatan Kristen. Karena kalau Kristen turun semua, kabur semua, ketakutan, kekalahan, kita tidak bisa dialog. Gitu teman-teman. Ingat Mana moderator, mungkin nanti saya suruh. Bang Fri Anda tenang dulu. menjelaskan. Burung merpatinya ditahan dulu. Silakan Bang Paza. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Pas. Ini kan diskusi agama ya, merujuk ke agama Kristen Muslim gitu ya. Bukan untuk berdebat tapi merujuk agama. Saya hanya berdiskusinya hanya mempertanyakan. Ada mungkin 4 hal yang saya tanyakan ini. Yang pertama, menurut Islam itu jihad yang benar itu secara Islam itu bagaimana, Bang? Itu yang saya tanya. Yang pertama. Boleh Apa, Bang? dijawab, Apa, Bang? silakan. Apa yang benar? Jihad yang Oh, jihad. jihad menurut Islam itu yang benar itu menurut ajaran Islam itu yang bagaimana, Bang? Saya pengen tahu aja gitu. Atau mungkin kan ada dulu yang saya nggak tahu ya, yang ada bom Bali dulu, apakah merujuk gimana maksudnya, Bang? Yang jihad yang benar itu gitu. Itu aja sih, Bang. Pertama, boleh dijawab, Bang? Oke. Jihad dalam arti bahasanya, jihad itu artinya struggling atau apa ya? Membela. Di dalam Al-Quran kami dikasih tahu bahwa kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Itu satu. Kedua, jihad itu bisa banyak, nggak cuma dalam peperangan. Jihad itu bisa dalam usaha atau yang tadi saya bilang struggling. Jadi kalau saya kerja untuk anak istri saya, itu jatuhnya berjihad juga. Kalau saya mati atau meninggal dalam usaha saya atau struggle saya, itu dihitungannya jihad. Ya, habis itu abang mau lempar ke bom Bali. Bom Bali itu tahun 2002. Sekarang tahun berapa ya? 2024. Itu kejadiannya 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Itu udah berapa generasi itu? Udah 2 generasi yang lalu. Mau diangkat lagi, kalau itu mau diangkat, saya boleh angkat juga kasus kalian ya. Itu kedua. Kalau soal kasus bom Bali, itu 1%. Mereka
orang Islam saja mengecam tindakan mereka. Dan itu yang melakukan kurang dari 1% dari Islam seluruh Indonesia. Kurang dari 1%. Apakah kita mau menilai suatu ajaran dari yang kurang dari 1% ini? Apakah betul? Apakah boleh? Seperti itu. Jangan berstandar ganda begitu ada sesuatu yang melakukan atas nama, mereka mengatasnamakan agama kami, habis itu dicap satu agama itu seperti itu. Kami juga bisa melakukan hal yang sama. 2000 tahun terakhir, kalian membunuh agama Kristen, membunuh lebih dari 9 kali lebih banyak dibandingkan seluruh agama di dunia ini. Apakah itu agamanya? Bukan. Pertanyakan Nah, ini, kan kok panik? Begitu dibalikin panik kan? bukan. Ini kan saya diskusi, saya mempertanyakan, ya, gitu kan. Dan mempertengkarkan soal agama apapun itu yang saya ingin tahu, karena saya tidak tahu arti itu. Jadi kalau menurut Islam, saya mempertanyakan nih. Kami saja mengecam, Bang. Kejadian tersebut kami mengecam. Iya, saya tahu. Bukan itu yang saya tanyakan. Berarti kalau yang di menurut Islam, apakah membunuh sesama itu termasuk jihad nggak? Tidak boleh, Bang. Kami membunuh satu orang yang tidak bersalah sama saja membunuh seluruh manusia di dunia ini. Dosanya berat sekali. Nggak boleh. Kasih, oke. Yang kedua pertanyaan saya, Bang. Menurut Islam itu kan Islam mengakui adanya bisa poligami gitu, Bang, ya. Betul. Menurut ajaran Islam. Betul. Menurut ajaran Satu-satunya Islam itu agama di seluruh dunia yang membatasi pernikahan, Bang. Biar saya lurusin ya. Satu-satunya agama yang membatasi jumlah pernikahan. Oke, baik. Yang saya tanyakan ajarannya, Bang, ya, bukan orangnya. Jadi Iya, ajarannya. menurut ajaran Islam itu saya pengen tahu aja sih, Bang. Poligami itu yang bagaimana sih menurut ajaran Islam itu? Yang boleh dijawab. maksudnya. Ya, poligami itu bagaimana yang seharusnya poligami itu yang dilakukan menurut ajaran Islam itu? Disarankan dalam Al-Quran satu saja kalau nggak bisa adil. Dan di ayat itu disebutkan hanya Allah lah yang bisa adil, maha adil. Jadi kalau nggak bisa adil, lebih bagus satu saja. Itu pun kalau mampu, dan itu kriterianya tinggi sekali, banyak sekali. Nggak sekonyong-konyong bisa 2, 3 atau 4. Dan kalau dilihat ini kembali lagi ke persentase. Dari seluruh dunia umat Islam ini ada 1,8 miliar pemeluk Islam atau pemeluk agama Islam. Itu nggak sampai 2% pelakunya. Di Indonesia sendiri nggak sampai 1% pelakunya. Nah, jadi memang kriterianya tinggi sekali. Tinggi sekali. Salah satu beberapa kriteria untuk bisa poligami itu bagaimana, Bang? Atau harus dia Ya bisa mampu dan bisa adil dan seterusnya. Seorang janda gitu. Kenapa? Kriterianya itu seperti apa? Apakah harus janda atau seorang gadis atau bagaimana beberapa kriteria untuk bisa berpoligami? Mampu dan bisa adil, itu aja, Bang. Itu aja. Walaupun dia seorang gadis bisa, Bang, ya, gitu ya. Iya, bisa. Yang penting mampu ya. Oke. Satu lagi saya tanyakan, Bang. Apakah di Islam itu mengajarkan mengasihi sesama? Itu pasti, Bang, ya, saya tahu itu. Tapi untuk mengasihi musuh diri sendiri, musuhnya, apakah diajarkan untuk mengasihi musuhnya atau memberi kasih? Apa di Islam begitu juga? Gitu. Oke, contoh dalam Islam ini yang selalu dinarasikan, Abang bisa cek ke 689 orang yang mendengarkan ini. Jadi diriwayatkan kepada kami Nabi Muhammad waktu berperang melawan kafir-kafir penyembah pagan, penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak atau teos atau ya dewa-dewa. Waktu Nabi Muhammad memerangi mereka, Nabi Muhammad pernah sekali waktu terpukul pipi dari pelipisnya dan keluar darah dari pelipisnya. Nabi Muhammad terus mengelap pelipisnya dengan bajunya. Sahabatnya itu bertanya, "Ya Nabi, kenapa kamu tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi musuh-musuhmu?" Habis itu Nabi Muhammad bilang, "Enggak boleh.
Dan kenapa engkau terus mengelap darah yang ada di pelipismu, di wajahmu? Nabi Muhammad bilang, tidak, karena detik satu tetesku darahku menetes ke bumi ini, akan di bumi hanguskan musuhku. Jadi aku datang untuk memberi kedamaian, bukan untuk membumi hanguskan. Itu salah satu contoh bahwa seorang nabi, seorang manusia sedang dalam perang, dipukuli, dimusuhi, tapi dia tetap menunjukkan bahwa kasih sayangnya itu, ya menurut saya sih saya nggak akan sanggup di posisi beliau. Kalau saya jadi beliau, saya pasti langsung berdoa untuk membumi hanguskan musuh saya. Itu contohnya, Bang. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya menurut abang sendiri nih, abang sanggup gak untuk mengasihi musuh abang sendiri atau mengampuninya gitu? Saya bertanya ke abang. Kalau saya sendiri pribadi, saya selalu, jadi sabar itu di ajaran kami itu, sabar itu nggak ada batasnya, tapi sabar saya selalu ada batasnya. Jadi saya terus akan belajar, selalu akan berusaha untuk, saya akan terus mengejar contoh saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam keadaan perang, beliau dalam keadaan semua. Sampai beliau ini kan pemimpin, Bang. Beliau ini pemimpin. Satu waktu beliau ini lagi sholat, lagi berjalan, sahabat-sahabat ini mendengar suatu cracking. Abang tahu nggak suara cracking, suara seperti batu ketemu. Habis itu sahabat-sahabatnya nanya, kenapa? Kok ada dalam Rasul ini kenapa? Ada apa? Rupanya Rasul bilang, enggak, saya nggak mau, nggak apa-apa. Sampai sekali waktu sahabatnya ngejar-ngejar terus, kenapa ini ada bunyi apa di badan Rasul? Rupanya di dalam, begitu dibuka bajunya, beliau itu menempelkan batu-batu di dalam bajunya. Dan sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kamu nggak minta makanan dari kami? Kenapa kamu nggak minta? For God's sake, demi Tuhan, kami akan memberi makanan-makanan terlezat yang kami punya untukmu. Rasulullah bilang, saya malu karena saya nggak mau nanti saya semestinya menjadi pemimpin kalian. Saya nggak mau menyusahkan orang yang saya pimpin. Jadi kalau abang nanya, bisakah saya seperti itu? Iya, itu contohnya, Bang. Jadi saya harus mencoba terus untuk menjadi seperti beliau. Jangankan atas sabar. Jangankan gitu ya, Bang, ya? jangankan melawan musuh saya sama keluarga saya sendiri aja saya nggak mau nyusahin gitu. Berarti intinya di Islam itu diajarkan juga untuk juga mengasihi atau mengampuni musuhnya gitu, Bang, ya? Jelas, Bang. Intinya, Jelas. Oke. Baik, di sini kan kita membahas atau mendiskusikan tentang ajaran agama, bukan membahas individu ya. Itu aja sih ya, di bawah pada komen bahas individu yang saya lihat. Ya, oke. Pertanyaan saya lagi, Bang, kalau boleh ya. Boleh nih. Kelima nih. Ya, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Selama saya ngerasa abang nggak nyerang, saya nggak akan serang balik gitu. Wah, gini, Bang, kalau menurut saya diskusi apapun itu atau agama pun itu, kita bukannya istilahnya memojokkan atau menyudutkan sesuatu itu, tapi halnya untuk saling mengerti lah. Kalau itu saling di mana kita itu pembahasan itu saling diskusi, saling memahami, itu aja sih menurut saya. Nah, kalau maaf nih, Bang, saya bertanya nih karena saya nggak tahu. Kalau mau tahu, saya nggak akan bertanya nih. Siap. Jadi menurut Islam itu, saya tanya satu lagi, Bang, menurut ajaran Islam itu apa ya? Allah ya yang paling tinggi ya. Allah namanya Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu kalau saya tanyakan itu Allah itu udah berasal dari mana, Bang? Boleh saya tanya gitu. Allah berasal dari mana? Menurut ajaran Islam. Beliau itu tidak dilahirkan dan tidak mempunyai anak, Bang. Beliau itu Maha Pencipta. Dia ini pencipta langit bumi beserta isinya. Dia nggak punya awal, dia nggak punya akhir. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan ada terus setelah kata tiada itu tidak ada. Dia itu Maha Pencipta. Kami konsepnya, Bang, Tuhan kami satu, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Sekarang saya tanya balik, ini hal simpel aja, Bang.
Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak bang? Kenapa? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya saya tanyakan itu dulu ke abang. Bukan, Kalau saya kan abang udah percaya- menjelaskan nih. Saya udah menjelaskan nih ke konsep ketuhanan saya satu, monoteis, maha pencipta, semuanya. Nah sekarang saya tanya sama abang, apakah Tuhan abang menciptakan kejahatan? Tidak. Kalau menurut ajaran Kristen itu mungkin ajaran Tidak yang ada. lain dari Nah Bang Free menjawab tidak. ada yang menciptakan kejahatan. Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Nah, Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak monoteis ya? Berarti Tuhan abang nggak satu ya? Ada kuasa di luar tuh kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Ini bang, saya tanyakan dulu bang. Kejahatan itu Nah lo pilihan, pusing, Pak. nah panik, Kejahatan nah itu lo, ayo pilihan. lo pusing lo panik. Ini benar. Satu-satu. Biar saya yang jelaskan. Saya selesaikan dulu bang. Bentar bang. Siap. Oke, ya. Tadi pertanyaan kan sudah 4 tuh. Nah, berasal dari mana? Abang udah jelasin secara ajaran agama Islam. Yang saya tanyakan yang terakhir nih bang. Saya tanyakan aja dah yang terakhir. Kalau menurut abang itu mengakui nggak 5 agama yang disahkan oleh Undang-Undang Indonesia atau Indonesia, 5 agama ini mengakui nggak disahkan? Seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu, mengakui nggak? Katolik mengakui nggak? Ini pertanyaannya gimana bang? Saya mengakui nggak? Papasan, ini Karena pertanyaannya begini, Tuhan kita menciptakan kejahatan nggak? Biar saya yang jawab. Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada, itu pilihan Pak. Jadi Tuhan kami memberikan ciptaannya itu satu kebebasan. Dalam Blunder memilih. lagi nih, blunder. gini. Jadi kalau Anda pilih yang jahat ya. Coba kalian konsili dulu, baru jawab pertanyaan satu saya tadi. Bukan jadi begini, bukan selesaikan dulu, Tuhan Bang. saya. Bang, Entar Pak, Bri. Pak jelaskannya udah jauh tuh, melebar dari pertanyaan. Jadi Tuhan kami itu tidak menciptakan satu kejahatan. Tapi Berarti ada Tuhan kami- lain yang menciptakan kami kejahatan, ya? Hak untuk memilih. Berbeda. Ya, Tuhan lain. berbeda Bang dengan Paza coba Tuhan-Tuhan yang ditanggapi lain. Bang Paza. Tuhan Bang yang Paza, ini lain. berbahaya ini Kristen ini, Bang Paza. Itu Tuhan yang lain itu sudah menetapkan Gini bang, ya sorry. bahwa Tadi kan orang itu pertanyaan harus saya jahat. Berarti dia harus jahat, tetap jahat. Kalau Tuhan kami Oke. tidak, Pak. itu kan Maka pertanyaan Tuhan bos tadi kami ke berusaha untuk menyelamatkan Waduh, kami. dia malah ini Walaupun merasa kami hari Minggu sudah- saya, padahal baru hari apa Selasa. ya? nih. Iya. Sekarang saya sudah jawab. Saya bertanya lagi. kepada Bukan, Pak. belum udah jawab. Ini orang dimotong kok. Saya lagi ngomong sama Bang Paza kok. Bentar, Bang Fri, Bang Bang Haus. Saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Tadi kan pertanyaan terakhir saya. Tadi yang sebelumnya aku pertanyakan Allah itu berasal dari mana menurut ajaran Islam. Abang sudah jawab menurut ajaran Islam ya Bang ya. Bang Haus. Yang pertanyaan terakhir yang saya tanyakan sebelum Abang bertanya ke Bang Paza izin, bisa ini kan untuk edukasi Bang. Bisa dijawab dulu mungkin Bang Paza. Apakah Tuhan Kristen itu menciptakan kejahatan atau tidak? Gitu Bang. Ini edukasi Bang, komal edukasi loh. Biar teman-teman di bawah mendengar juga, yang di bawah yang Kristen maupun yang Muslim. Silakan Betul. pertanggungjawabkan keimanan Anda. Anda Kristen, di bawah banyak Kristen yang nonton, silakan dijawab. Kalau menurut ajaran Islam yang Kristen yang saya tahu Bang, kalau pertanyaan Abang itu yang saya baca pun tidak ada Tuhan itu yang menciptakan kejahatan Bang. Itu sih jawabannya. Jadi Tuhan Abang nggak menciptakan Bang, kejahatan ya? Iya, tidak ada Iya. yang tertulis pun secara lisan pun. Nggak ada saya yang tahu tertulis tidak ya? ada. Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, konsekuensinya 2 Bang. Nomor 1, ini kalau saya buka Textus Receptus Bible, kalau ini King James Version ya, 1976. Kalau saya bawa di Isaiah chapter 45 nomor 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini artinya apa nih ya? Saya translate nih. Menciptakan KEJAHATAN, baik gitu ya Bang ya bacanya ya Bang. Siap. Itu nomor 1. Nomor 2, berarti kalau Abang tidak menyetujui bahwa Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain, berarti ada pencipta lain. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Itu sih. Koreksi Pak. Evil itu setan Pak, bukan kejahatan. Jadi awalnya Waduh, setan panik. itu Iya, berasal- dengar. satu-satu, jangan panik. Satu-satu. Setan itu awalnya malaikat, itu diciptakan baik adanya.
hanya karena Tuhan kami memberikan Ini Bang Fri mau kebebasan. main potong-potong dulu apa saya satu-satu Bang Plaza dulu. Kan tadi saya ngomongin sama Bang Plaza. Evil itu Udah, setan, udah. Pak. Gini bang, itu sama aja. Bang Pri mungkin menjelaskan sama dengan aku. Tadi Itu sudah setan, dijelaskan. Pak. Itu kan menurut Bukan pandangan kelihatan. ataupun menurut yang abang baca. Bang, satu-satu bang, satu-satu. Sabar. Tadi kan abang baca dari situ. Itu evil, ada tulisan evil, itulah iblis. Yang menciptakan kejahatan di ajaran itu adalah iblis, bukan Tuhan, bang. Jadi menurut saya seperti itu, bang. Nah itu yang menurut saya baca. Mungkin saya nggak bisa tampilkan di sini. Mungkin abang tadi bisa tampilkan dengan sepenggalan kata. Ada evil ya. Devil. Maksudnya devil. Kurang tadi baca itu Bible ini. sepenggal itu. Bang Pasa kurang baca Bible. Gini bang, bukan masalah kurang baca. Kita kalau memperjemahkan suatu bacaan itu harus dari awal sampai akhir, bang. Define Jadi, Bang, evil itu kejahatan, demon itu setan. Jadi kalau Abang mau belokkan evil itu oknum, evil itu sifat Bang. Jadi dia menciptakan setan, Pak. kejahatan. Kalau Abang mau demon Bahasa atau Inggrisnya devil itu itu beda setan. beda lagi Bang. Tolong Ini saya diluruskan. saya pertanyakan lagi bang. Yang saya lanjutkan, saya udah jawab ya, itu menurut pandangan abang. Jadi gini, saya pertanyakan, menurut abang agama ini kan kita hanya merujuk ke diskusi Islam sama Kristen ya, mungkin agama yang lain nggak mesti bahas di sini ya, Buddha, Hindu lah ya. Yang saya tanyakan di sini, menurut abang lah ya, atau rekannya sekalian, itu menurut abang tuh apakah ajaran agama Kristen itu bukan agama? Kalau menurut abang begitu, apakah begitu kah menurut abang? Kenapa? Gimana Abang pertanyaannya? Apakah Kristen itu agama? Masa, biar saya yang bertanya lah. Bentar dulu. Satu-satu Bang Pri, satu-satu Bang Pri. Ya Allah, kenapa teman Kristennya sendiri dibantah loh? Biarkan dulu dia Bang Pri. satu-satu. Tadi saja belum selesai loh itu. Ternyata Tuhanmu itu menyesatkan juga, tapi kalian tidak baca Bible kalian. Bentar. Ya Bang Pri, bentar Bang Pri ya, saya ini terakhir saya parah harus. kali, Bang. Gini Bang Pasa, Anda bilang tadi Tuhan Anda tidak menciptakan kejahatan. Sebentar. Berarti ada kuasa lain selain Tuhan Anda yang setara dengan Tuhan Anda yang menciptakan kejahatan. Seperti itu, brother. Kalau menurut ajarannya saya tahu bang, dari Kristen sendiri, Tuhan adalah yang menciptakan kebaikan. Tapi Ya. yang menciptakan untuk menciptakan kejahatan adalah iblis. Nah, berarti Tuhan Abang nggak pantas. berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Karena definisi maha pencipta itu dia menciptakan yang segalanya, Bang. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Gini bang, kalau kita masuk ke situ bang, kalau kita masuk, itu panjang cerita pembahasannya bang. Karena begini, dengar dulu bang. Kalau kita diskusi itu kan perlu pengetahuan kan bang. Bang Pasa itu konsekuensinya loh Bang Pasa. Kalau Anda bilang begini Bang, itu konsekuensi loh, konsekuensi logisnya loh. Ada kuasa lain yang bisa membuat kejahatan selain Tuhan Anda. Itu konsekuensinya. Saya jelaskan bang di sini. Kalau dengan saya ajarannya, yang iblis itu yang menciptakan kejahatan. Iblis itu sendiri dulu itu adalah malaikat yang di surga. Iya, berarti ada pencipta lain, Bang. Ada pencipta lain, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Berarti Abang nggak monoteis gitu, Bang. Bukan, yang gini bang, Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu yang menjadi iblis. Itu ya iblis yang turun ke bumi. Nah, ini Abang nambah lagi, berarti Tuhan Abang nggak maha tahu. Dia menciptakan iblis, tapi dia nggak tahu iblis akan menciptakan kejahatan. Ini udah Abang nggak maha pencipta, nggak maha tahu juga Tuhannya. Kena semua. Dalam lagi Nggak bisa dari lari. awal, kalau membahas itu dari awal sampai akhir itu dibaca bang dan dipelajari. Itu kan menurut abang. Nah, yang saya pertanyakan ke abang. Bukan, itu konsekuensi logis dari pertanyaan Abang. Abang kan mempertanyakan saya jawab. Habis itu saya pertanyakan balik ketuhanan Abang gimana? Begitu Abang menjelaskan ketuhanan Abang, Abang justru menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha pencipta dan nggak maha tahu. Tuhan itu menciptakan segalanya bang. Betul. Ya. Tapi Abang bilang dia nggak menciptakan kejahatan. Tapi ini kita itu sudah Dia menciptakan segalanya, tapi gimana sih Bang? gini. Menciptakan Sebelum- itu dengan sebelum tujuan yang baik, Pak. Dengar. Saudara Pasa bilang dulu. Saudara ngomong kumur-kumur tapi
nggak Dia melihat bisa orang tinggi tapi dicerna sama pendek orang. gitu loh Bang Jibril. Jadi Gimana sih begini, Bang Jibril? mereka tuh apa Tuhan Tapi tuh gendut gitu mencipta loh. Gimana sih? Tuhan Gitu tuh aja kan. saudara, habis ini saya tanya ya. Nah, Tuhan itu menciptakan malaikat itu semuanya awalnya tujuannya untuk menyembah dia, memuji. Jadi setan tuh itu dia di bagian pemimpin, puji-pujian, penyembahan untuk Tuhan. Ini dari perspektif agama mana dulu nih yang abang jelaskan nih? Ini dari Kristen. Oh. Nah, akan tetapi karena keinginannya ingin supaya menjadi sama seperti Tuhan, dia memberontak. Nah, Nah, berarti Tuhan abang nggak maha tahu kalau bahwa dia menciptakan setan atau iblis ini, dia akan membangkang dan berarti Tuhan abang nggak maha tahu dong. Bukan nggak maha tahu, Pak. Loh, jadi Kalau nggak mau tahu, hanya Tuhan itu kan dia kan menciptakan, memberikan hak kebebasan untuk makhluk ciptaannya. Mungkin saya nggak tahu ya di Tuhan Anda itu memberikan hak kebebasan untuk umatnya atau enggak, saya nggak tahu sampai sana. Tapi di Tuhan kami memberikan satu kebebasan. Jadi apabila misalnya ciptakan kami nih, nah di antara kami ini semuanya ada yang pasti melanggar perintah Tuhan. Bang Fri, Ada yang Tuhannya mengikuti tahu perintah nggak Bang Tuhan. Fri Itu. bahwa mereka nanti akan berbuat kejahatan? Saya bertanya lagi, saya udah jawab tadi. Tuhan saya tahu. Ya begini. Sebenarnya dari saya pertanyaan bertanya Bang lagi. Jibril. Saya Sebenarnya dari bertanya lagi, pertanyaan Bang Bang Jibril itu gini loh Santo Bang. diam Kalau dulu. Abang masuk di Saya- Jibril itu beda lagi. Ini yang Ya ditanyakan udah saya pencipta. sama Oh, giliran saya bertanya, oh. Pencipta, gitu loh. Tuhan mencipta. Sekarang begini, saya bertanya Free lagi. will yang Anda bawakan itu Bagaimana free will atau free will? bagaimana bagaimana pendapat Anda? Karena setahu saya itu Nabi Anda, Rasul Anda itu enggak, sebelum menjadi udah, Rasul itu enggak abang, istrinya satu. abang bisa tunggu dulu nggak? Ini Bang Eso mau dari tadi Bang Eso ini. Silakan Bang Eso, ada yang mau ditanggapi? Bang Eso. Saya bertanya dulu Pak Jibril. Iya, abang mau ganti topik kan? Ketiba-tiba Nabi Muhammad sebelum Rasul terima Anda. wahyu kan? Abang mau lompat topik kan? Jangan lompat topik dulu. Ini kita selesain dulu yang ada di sini, Bang. Tadi kan sudah saya jawab. Iya, menurut abang Bang Eso belum kan? Rasul Anda sebelum Wah, jadi ini enggak. Rasul itu kan istrinya satu aja. Ya baik. Setelah Mungkin jadi Rasul, Silakan, Bang Eso. kenapa lebih. Silakan jawab, saudara. Silakan Bang Eso. Bang Esau dibuka mute-nya. Ya. Ya. Yang saya pahami, apapun di dunia ini diciptakan semuanya adalah oleh Elohim. Literasi masih ini adalah jelas. Isi apa yang di dunia inilah Elohim yang menciptakan. Sebagai latar belakang dari ini adalah ada 3 malaikat yang menghadap kepada Elohim saat itu harus bersujud kepada Abraham. Salah satunya adalah Helal yang memang membangkang saat itu dan dia diturunkan. Dendam Helal ini saya pahami itu terus berlanjut kepada keturunan Adam. Nah, salah satu sifat dari Helal ini adalah membuat kejahatan dan menggoda manusia untuk berbuat salah. Tetapi intinya siapa yang menciptakan Helal ini adalah Elohim. Artinya kejahatan, sifat kebaikan itu memang diciptakan oleh Elohim itu sendiri. Dari prinsip inilah kita memahami bahwa apapun bentuk kejadian sifat baik itu material dan immaterial di dunia ini adalah pemikirannya satu, Elohim, begitu Pak. Siap, Pak Eso. Kalau Pak Lintang gimana Pak Lintang? Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maryam. Kalau Pak Lintang gimana Pak Lintang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, morning selamat sih. Iya, di dalam Ayub 2 ayat 10 itu mungkin bisa dibukakan KJV-nya, Bang. Ayub 2 ayat 10 itu ada evil juga kayaknya mungkin tuh. Oke, tapi menurut abang abang kasih tahu aja dulu. Menurut Pak Paza,
Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Fri, Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan. Menurut Pak Eso, menciptakan. Menurut Bang Lintang gimana? Ya, kejahatan itu kan apa ya? Sebetulnya dia bukan barang ciptaan gitu loh, menurut saya itu. Waduh. Seperti dosa gitu itu apakah dia juga diciptakan? Saya kira juga enggak kan. Jadi menurut Abang kejahatan itu akibat- tidak diciptakan gitu atau bukan ciptaan? Kejahatan tuh bukan ciptaan. Bang Fri, bisa nggak satu-satu Bang Fri? Kenapa sih semua orang Abang Fri langsung mau potong-potong Bang? Buah dari hasil pelanggaran itu. Saudara Iya, seimannya kalau sendiri menurut dipotong, saya, coba. Silakan Bang Lintang. Ya itu kalau menurut saya evil atau kejahatan ini sama dengan dosa itu, dia bukan hasil ciptaan tetapi suatu hasil perbuatan dari manusia atau siapapun ketika melanggar dari perintah Allah itu. Jadi kejahatan itu bukan Jadi ciptaan ya Bang ya? Bukan. Bukan berarti ada kuasa lain yang menciptakan selain Tuhan Abang ya? Kuasa lain. Iya, saya mengatakannya bahwa itu sama seperti dosa. Jadi itu sesuatu yang bukan diciptakan, tetapi hasil dari perbuatan. Berarti ya balik lagi. Berarti kejahatan itu bukan Tuhan Abang yang menciptakan ya Bang ya? Iya, tidak. Berarti ada Bukan kuasa Tuhan lain yang yang menciptakan kejahatan selain Tuhan Abang. Berarti Abang nggak monoteis ya? Berarti Tuhan lebih dari satu di ajaran Abang ya? Tuhan tetap satu sekalipun ada hal lain yang seperti dosa. Itu kan memang nggak diciptakan sama. Masa Tuhan menciptakan dosa? Tuhan Ada menciptakan tujuan konsep mungkin dosanya Bang. Siapa yang dosa. melanggar dengan dia menciptakan larangan, berarti dia menciptakan dosa Bang. Siapa yang melarang, siapa yang mengerjakan larangannya, berarti dia menciptakan dosa. Dosa itu ciptaan juga Bang. Itu parameter. Tuhan menciptakan hukumnya kan. Iya, dengan konsekuensi akan ada yang melanggar dan akan ada dosa. Jadi dengan dia menciptakan hukuman atau larangan, dia menciptakan dosa juga Bang. Tapi Tuhan Abang nggak menciptakan Kalau dosa tidak ya, ada berarti yang melanggar. Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Kalau tidak ada yang melanggar, berarti apakah dosa diciptakan? Dengan adanya dia membuat aturan, berarti dia konsekuensi pembuatan aturan itu ada pelanggaran Bang. Abang paham nggak? Dengan dia menciptakan kanan, pasti ada kiri Bang. Kalau dia nggak menciptakan kanan, kiri semua, kiri itu nggak ada Bang. Abang paham nggak nih? Belum tentu karena tangannya Allah itu kanan semua. Oh, mau lompat ke sana? Ini belum selesai mau loncat ke sana? Maksudnya itu jadi ini maksudnya jadi perbandingan gitu loh. Enggak, di situ di apapun yang Abang mau bawa nih, itu hadis nggak ini harus apa segala selalu macam, ada kiri. tangan Allah kanan semua, itu maknanya itu bukan tangan kanan semua, maknanya Allah itu berbuat baik dengan tangannya. Abang mau lompat-lompat nih, nanti saya mau lompat ke kodeks, Abang terima nggak? Enggak. Bukan ini maksudnya pemahamannya bahwa ketika diciptakan kanan, kiri itu tidak otomatis ada gitu loh Loh, maksudnya. jadi parameter kanan apa Bang? Karena ketika cuman ada kanan tadi, kiri kan nggak ada itu. Iya, parameter kanan apa Bang? Bang Lintang ini Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Ya udah. Parameter kanan adalah diciptakan kata kanan. Iya, kita tahu dari mana itu kanan, Iya. kalau nggak ada kiri. Ya karena diciptakan nama kanan kan. Kita tahu dari mana itu kanan kalau nggak ada kiri. Itu aja dah, Bang. dinamakan kanan. Kalau nggak ada kiri kita tahu dari mana itu kanan Bang? Dinamakan kanan. Iya, kanan kan kanan. Iya, karena- Kalau nggak ada kiri, dari mana itu kita tahu itu kanan? Tidak perlu tahu karena kayak saya misalnya Waduh. dinamakan Lintang. Kalau ada nama Lintang Beda berarti dong, apa? itu kan namanya bisa banyak Bang. Kan kita ngomongin soal parameter. Iya.
Kanan Ini kita juga ngomongin soal suatu parameter nama. loh, Bang. Hitam putih, baik buruk, kanan kiri, atas bawah. Mesti ada parameternya, Bang. Bukan kok tiba-tiba lompat ke nama sih. Abang paham nggak sih yang kita bahas ini? Bang Jibril, Hmm. maksudnya paling Iya, kanan kiri Dia itu nggak paham diciptakan ini kapan, parameternya Bang? apa. Kalau misalnya ada. maksudnya paling tentu begini, salah Bang kejar, Jibril. Kanan kiri itu diciptakan kapan sebetulnya? Bang Apakah Jibril, Tuhan pernah menciptakan kanan kiri? Hari keberapa itu diciptakan? Bang Jibril, maksudnya paling tentu begini. Seandainya seumpama pemerintah membuat satu undang-undang, Mampus pemerintah lagi. ya kan, dalam tatanan negara, apakah pemerintah itu menciptakan kejahatan? Kan enggak kan? Enggak dong, Pak. Dengan pemerintah menciptakan Nah, undang-undang, berarti beliau mas- mesti hal menciptakan yang sederhana namanya tuh, penjara dan undang-undang untuk menghukum yang melanggar. Paham nggak, Bang? Dia nggak bisa menciptakan aturan tanpa Ya kan? hukuman. Tingkat berkuralat ya Bang, sorry. Mungkin gini, Tuhan itu nggak pernah untuk menciptakan apa ya, bukan menciptakan bahasanya ya, mengajarkan ya untuk kejahatan di dunia ini atau di bumi. Iya, itu balik lagi tadi. Ini berarti abang Tuhannya tuh di ajaran abang Tuhannya itu nggak satu. Ada pencipta lain yang menciptakan kejahatan. Oh, tidak Bang, begini. Loh kan, Biar saya luruskan, abang ya. di satu poin abang bilang Tuhan nggak menciptakan kejahatan. Tapi di poin yang Gini, satu abang kalau bilang kita- Tuhan abang satu. Gimana sih? Ini kalau itu tadi saya ralat ya, itu kan kalau di bumi, kan saya bilang kalau di bumi Tuhan itu nggak mengejar kejahatan ya, iblis itu yang mengejar kejahatan ya. Iblis Jadi yang kalau menciptakan siapa, Bang? Iblis menciptakan Tuhan. Iblis yang menciptakan Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan kan? Dulunya malaikat. Begini Bang, maksud Nah, saya Allah, begini. Allah. Maksudnya begini, Tuhan itu sebelum manusia berdosa, Adam dan Hawa itu kan memakan buah yang namanya tahu tentang kebaikan dan kejahatan, atau kebaikan atau yang baik atau yang tidak baik, itu kejahatannya. Nah, memang kalau manusia tidak memakannya, maka manusia itu nggak akan Dengan tahu dia bagaimana membuat kebaikan. peraturan itu, berarti udah ada hukumannya kalau yang melanggar kan, Bang? Betul. Ya berarti menciptakan kan kejahatannya? Iya, dari surga menciptakan. Iya namanya sudah. baik. Tadi abang bilang tidak. Begitu ditunjukin Isaiah 45 nomor 7, Yang abang saya bilang abang ngeles itu lagi. Kalau di bumi itu Tuhan itu tidak mengajarkan atau menyuruhkan untuk kejahatan. Iya berarti Itu Tuhan abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Ya itu pagan, Bang. Kalau abang Tuhannya Zeus, nanti ada musuhnya namanya Poseidon. Iblis itu namanya. Berarti Tuhan abang banyak gitu loh, nggak satu. Kalau kami, Tuhan kami itu menciptakan segala-galanya, Bang. Beliau menciptakan putih, beliau menciptakan hitam juga. Beliau menciptakan baik, beliau menciptakan kejahatan juga. Gimana caranya beliau menciptakan kejahatan? Beliau menciptakan yang namanya free will, kebebasan manusia. Dengan adanya free will, konsekuensinya ada aja kejahatan. Beliau menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Sementara abang, Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Berarti ada Tuhan lain, ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis, Tuhannya nggak satu di ajaran abang. Secara tidak langsung ya. Itu Saya poinnya saya kira. dengar nih dari saudara Jibril ini. Tapi saya mungkin saudara Jibril tidak mewakili saudara Muslim yang lain ya. Iya, Saya baru saya dengar kira poinnya ini secara saudara tidak Jibril langsung bilang itu. Tuhannya Ya, berantem. Ini menciptakan kalian kejahatan. konsili dulu deh bertiga deh. Kalian bertiga. Satu-satu lah. Kalau nggak konsili dulu. Free VR kau free. Kalau free diam dulu. Satu-satu biar Pazan, satu Bang Lintang, satu-satu free. VR kau sekarang begini. Kau buka aja di Yesaya 45 ayat 7 di TL ya. Kalau kau percaya ke JF. Nah, di situ tertera di situ. Aku bela kalian, aku sekarang bela kalian ya. Yang mengadakan terang dan menjadikan gelap, yang mengadakan selamat dan menjadikan jahat, bahwa aku ini Tuhan yang membuat segala perkara ini. Coba Anda PR itu aja dulu. Jangan kau bahas-bahas Jibril, biar Bang Pasam sama Lintang saja. Silakan stay tune. Coba gitu terang baik gelap. Sekarang satunya apa itu tadi? Hah? Beliau menciptakan putih, beliau menciptakan hitam juga. Musuhnya KJF, gelap. Lintang. Saya baru pernah dengar Lintang. saudara Lintang kau percaya KJF tadi? Kau mengangkat KJF, kau mengangkat King James Version. Lanjut Bang Jibril. Oke, di sebalik itu boleh saya bertanya Bang satu lagi terakhir. Iya berarti abang udah paham dengan konsekuensi abang. Tuhan abang nggak maha pencipta, nggak maha tahu, dan nggak maha apa lagi tadi?
Pencipta ya? Oh tidak bang, salah bang. Tidak tahu. Salah. Kalau menurut Izin tapi dikatakan tidak langsung tadi ya itu ya. udah bentar bang Lintang. Kalau menurut ajaran di Kristen kita merujuk, itu namanya Tuhan yang kami sembah itu menciptakan segalanya bang. Yang saya bahas. Tapi abang bilang tadi Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih bang? Benar dulu bang. Maksud saya gini. Yang saya bahas tadi, maksud saya begini. Kalau di bumi Tuhan itu tidak atau mengajarkan ke umatnya manusia untuk kejahatan. Tidak, itu yang mengajarkan dia iblis. Iya, nggak relevan siapa yang ngajarin bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Itu kan dulunya malaikat yang diciptakan Tuhan sama aja. Tuhan itu yang menciptakannya gitu bang. Yang menciptakan segalanya. Iya berarti Tuhan. Oke, saya sekarang ulang tanya lagi. Berarti Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Tuhan itu menciptakan Tadi jawabannya udah jelas. Secara tidak langsung. Jangan nyontek jawaban saya dong Bang Lintang. Ya, kok nyontek jawaban saya sih? Enggak, memang itu jawaban. Jangan nyontek jawaban saya dong. Kok nyontek sih? Enggak, itu jawabannya. Memang itu jawabannya, tidak langsung. Oh, jadi ya oke, berarti abang nyontek jawaban saya ya? Enggak, Anda mengakui itu tidak langsung. Artinya memang benar itu tidak diciptakan secara langsung. Loh, Tuhan saya menciptakan secara tidak langsung dengan cara membuat free will. Lah, tadi abang oke, sekarang saya ulang nih, saya tanya nih Bang. Bang Lintang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak Bang? Tidak. Nah lo, masih berarti ada kuasa lain yang menciptakan ya Bang ya? Itu tidak diciptakan, memang itu efek. Nah, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Kayak rumah itu Tuhan tuh menciptakan pohon kayunya, yang membuat rumah ya kita. Iya berarti yang berarti Tuhan enggak dong Bang, itu enggak menciptakan. Abang abang mesti mendefinisikan antara menciptakan dan membuat Bang. Menciptakan itu dari yang enggak ada jadi ada. Membuat itu dari bahan baku menjadi ada. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Iya, menciptakan itu kan mengadakan, yang tidak ada. Yang diadakan apa? Kayu kan? Kalau membuat apa Bang? Rumah saya ada apa belum sebelum saya membuat? Ada bahan bakunya kan? Berarti abang membuat bukan menciptakan, paham nggak? Enggak. Rumah saya ada atau belum sebelum saya buat? Itu abang buat kan, bukan buat menciptakan rumah kan? Iya, maksudnya saya tanya ada. Berarti ada bahan bakunya kan? Ketika saya belum membuat. Iya, berarti ada bahan bakunya kan, Bang? Iya, pertanyaan saya, rumah saya itu ada apa belum ketika saya belum membuatnya? Belum. Iya kan belum ada. Jadi belum. Sama aja dari ketiadaan berarti kan? Enggak dong, kok udah ada kayunya. Jadi udah ada bahan bakunya. Enggak, abang bukan pencipta, abang pembuat. Iya, rumah saya kan tidak ada tadi kata. Iya, abang membuat rumah bukan menciptakan rumah. Abang paham nggak sih? Iya, makanya saya tadi itu rumah saya ada atau belum? Katanya belum ada, tinggal dibuat, tapi bahan bakunya udah ada. Kalau di abang nih analoginya dirubah, abang bisa menciptakan, abang bisa membuat kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan itu memang udah ada, abang tinggal buat, ada bahan bakunya gitu loh. Dengan apa? Dengan free will abang. Abang dikasih free will, berarti abang dikasih bahan baku untuk membuat kejahatan. Ya, jadi yang membuat siapa? Ya abang membuat. Yang saya tanya kan yang menciptakan, bukan membuat. La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan aku. Oke, yang diciptakan apa? Yang diciptakan nih, kayu kayak atau ngajarin rumah? nih. Yang Ini jadi ngajar, bukan ngobrol nih, bukan diskusi. Nggak apa-apa. Yang diciptakan tuh kayu atau rumah? Yang diciptakan kayu. Kayu kan. Terus saya membuat rumah kan. Nah, jadi yang menciptakan rumah ini siapa? Tuhan dong. Abang membuat. Tuhan tadi menciptakan. Tadi Tuhan menciptakan kayu, saya membuat rumah. Jadi yang menciptakan rumah ini siapa? Tuhan. Abang membuat. Tuhan menciptakan kayu tadi, pohon tadi. Iya, kan? Dia menciptakan bahan bakunya kan. Kalau nggak ada kayu kan abang nggak bisa bikin rumah, Bang.
Maksudnya Tuhan yang diciptakan Tuhan itu kan pohon kayu kan, bukan rumah kan? Iya, dia menciptakan pohon kayu, Ya, dia menciptakan oke. kayunya, dia menciptakan abang. Dia menciptakan abang juga loh. Oke. Iya, betul. Heeh. Nah, makanya pertanyaannya, rumah ini siapa yang menciptakan? Tuhan, abang yang membuat. Tuhan itu dalilnya menciptakan pohon kayu. Iya, tapi secara nggak langsung dia menciptakan rumah dengan ngasih abang kemampuan-kemampuan semuanya. Secara tidak langsung itu maksudnya apa? Indirectly, nggak Dia langsung. menciptakan. Iya, dia dianggap menciptakan atau enggak? Dia menciptakan dong. Kan dia yang diciptakan kan kayu pohon itu tuh. Iya, dengan memberikan menciptakan abang free rumah, will, dengan memberikan abang free will, dengan memberikan abang waktu, dengan memberikan abang otak, dengan memberikan itu semua, abang membuat rumah, berarti ciptaannya itu semuanya kan, dia maha pencipta abangku, sayang, buah hati, ganteng. Iya, saya diberi otak untuk bisa menciptakan rumah kan. Begini, Begitu kan? Ini kita jadi ngajarin konsep ketuhanan Islam nih, alhamdulillah nih, masya Allah, jadi dakwah gitu. Bang. Gimana? Memang Tuhan itu menciptakan segalanya, yaitu menciptakan di mana ada pengetahuan kejahatan, pengetahuan di mana ada pengetahuan kebaikan dan kejahatan. Tinggal manusia itu memilih. Kenapa berubah lagi? Ini udah mulai lurus ini. Udah mulai lurus ini. Akhirnya Tuhannya mulai satu udah nih. mulai lurus. Akhirnya Tuhannya mulai satu nih. Begini, makanya dengarkan dulu bang. Siap. Makanya, Siap. kan aku udah bilang tadi, itu yang tidak diajarkan Tuhan itu tuh pengetahuan kejahatan di bumi. Nah, Tuhan itu menciptakan surga. Tuhan itu menciptakan itu untuk pengetahuan yang baik dan yang benar. Ya kan begitu, yang baik dan yang tidak baik. Dia memberikan pengetahuan itu kepada manusia. Di saat di Taman Eden itu memakan buah yang dimakan untuk mengetahui kebaikan dan kejahatan itu, yang gitu. Berarti kesimpulannya Tuhan menciptakan baik dan buruk, betul? Ya, Tuhan itu menciptakan kebaikan dan tapi tidak mengajarkan kebaikan. Begitu memang Tuhan itu menciptakan kebaikan tapi tidak mengajarkan kejahatan ke umatnya, ke manusia. Tuhan itu tidak mengajarkan kejahatan ke umat manusia. Nggak relevan dia ngajarin apa nggak ngajarin bang. Tapi detik dia menciptakan kebaikan, berarti dia menciptakan kejahatan juga. Abang paham nggak bang? Kalau nggak ada gitu, nggak ada parameternya. Contoh ya, kalau Tuhan tidak menciptakan kemiskinan, dibuat tajir semua seluruh dunia, berarti tajir itu nggak ada bang. Berarti kaya itu nggak ada. Paham nggak sampai sini? Iya betul. Ya sudah. Tepuk tangan. Akhirnya Tuhan kita satu Saya bang. ini menjelaskan ajarannya bang. Ajarannya yang saya ketahui, Tuhan itu di bumi tidak pernah namanya istilahnya ya untuk mengajarkan atau untuk umatnya melakukan kejahatan. Tapi manusia itu mengetahui yang mana yang jahat, yang mana yang baik dengan. Berarti Tuhan menciptakan kan? Tuhan menciptakan kejahatan dan kejahatan dan kebaikan. Di surga. Enggak itu dulu. Anda jawab dulu baru Anda jelaskan. Apakah Tuhan Anda menciptakan baik dan buruk? Iya, penjelasan bahasa kejahatan dan kebaikan tadi. Kejahatan dan kebaikan tadi. Di saat sebelum manusia ada, Tuhan kan menciptakan malaikat. Ini Bang Jibril. Izin Abang Da, bisa di 2 Tesalonika saja supaya meyakinkan dia bahwa Tuhan itu menciptakan kejahatan dan kebaikan dan kejahatan. 2 Tesalonika nomor 11 nomor 2. Kalau enggak salah. Yang Bang Jibril biasa bawa itu loh. Itu dalil Anda. Oh iya, kesesatan. Supaya dia paham. Ini masih ragu Tuhannya menciptakan kebaikan dan Nggak, keburukan. doktrin pagan. Doktrinnya doktrin pagan. Nggak ngikutin ini. Dan bang, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi yang siapa yang mendatangkan kesesatan bang? Saya jelaskan. Untuk pengetahuan yang baik dan kejahatan itu dari Tuhan yang menciptakannya memang. Tapi saya sampaikan di bumi Tuhan itu tidak mengajarkan ke umatnya untuk kejahatan, begitu loh.
Iya, kalau soal Tuhan tidak mengajarkan kejahatan setuju, tapi saya nggak relevan siapa yang ngajarin dan nggak ngajarin. Yang saya tanya, yang menciptakan kejahatan. Saya tanya tadi, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak kan? Kronologi begini, Bang. Nah, Tuhan kok menciptakan kronologi? Kita olah TKP nih sekarang nih, apa gimana nih? Maksudnya penjabarannya begini, Bang. Penjabarannya nggak langsung to the point begitu, Bang. Penjabarannya Astagfirullah, ya Allah, kenapa kalian ini? diciptakan atau tidak. Pak Zan, tadi kan Bang Jibril sudah menerangkan itu free will, Pak Zan. Itu tadi kan free will, pilihan Anda. Tuhan itu menciptakan kejahatan. Yang memilih kejahatan itu Anda sendiri begitu loh. Sama kayak si Lintang kasusnya tadi. Ini Tuhan menciptakan bapaknya, Tuhan menciptakan mamanya, dikasih pemikiran, jadilah si Lintang. Nah sekarang si Lintang mau jadi apa itu terserah. Yang penting Tuhan telah menciptakan jahat dan buruk, baik dan selamat begitu. Itu sekarang yang dibilang Bang Jibril tadi itu pilihan. Yang dimaksud sama Bang Jibril bukan kalian yang menciptakan kejahatan, tapi Tuhan yang menciptakan kejahatan, dan manusia inilah yang menjalankan mau memilih baik dan buruknya. Itu yang dimaksud Bang Jibril. Kok lari ke sana kemari gitu loh. Enggak, dia maunya Tuhan dia yang baik aja. Itu makanya itu ajaran pagan, Bang. Kalau Tuhan abang tidak menciptakan. Udah menang kalian udah menang kalian. Oke, gini ya. Nggak ada menang kalah. Saya justru kalau Bang Paas paham kalau Tuhan kita itu monoteis, saya yang menang gitu loh. Makanya saya jelaskan, semenjak Tuhan menciptakan malaikat dulu di surga, nah malaikat satu ini memberontak dan jatuh ke bumi. Itu yang membuat yang berarti Tuhan abang nggak tahu tuh malaikat bakal membangkang. Berarti Tuhan abang nggak mah tahu. Itu konsekuensinya, Bang. Tuhan itu mah tahu, Bang. Tuhan itu menciptakan segalanya. Lah tadi abang bilang, makanya saya bilang tadi untuk pengetahuan yang baik yang benar di Taman Eden tadi, Tuhan yang membuat itu. Berarti Tuhan yang menciptakan. Yang maksud saya berarti Tuhan menciptakan kejahatan kan? Tapi kalau itu ya Tuhan menciptakan pengetahuan yang baik yang benar. Ya tentunya Tuhan menciptakan yang kebaikan dan kejahatan itu. Itu udah berubah kan? Setengah jam yang lalu abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Ya, konsepnya begini, Bang. Saya pengertiannya tadi di bumi. Pengertiannya saya di bumi dan bumi ya kan. Menurut saya begitu, Bang. Uni, udah ready belum Uni? Saya boleh bertanya satu, Bang. Boleh. Satu lagi terakhir boleh. Udah, ini pertanyaan ke-8 nih. Silakan, Bang. Enggak, ini yang terakhir saya tanya ke Bang. Itu kan kelima, ini paling kelima ya. Cuma 5 aja sih diskusi ini. Kita bisa diskusi, Bang. Jadi menurut ini kan 5 agama disahkan oleh Indonesia. Menurut Abang itu agama Kristen itu apakah tidak agama atau tidak sah? Itu menurut Abang akui gitu sebagai agama Kristen. Ini Abang nanya pribadi berarti ya? Ya, karena pemahaman Abang kan beda. Karena seperti judulnya Abang itu Kristen tak kenal Tuhan. Berarti kalau tidak kenal Tuhan, berarti menurut Abang agama Kristen itu menurut Abang tuh tidak diakuin seperti itu kah? Kalau menurut saya pribadi, Hatta mau agama di dunia ini ada 7 juta pun yang benar, bukan yang paling benar ya. Kalau yang paling benar berarti ada yang benar selain Islam. Mau ada 7 juta pun ajaran atau agama di dunia ini, yang benar itu cuma Islam.